penyakit kulit langka yang diderita dua anak kakak beradik di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menyita perhatian masyarakat. Bahkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi turun langsung untuk melihat kondisi dua anak penderita penyakit kulit tersebut. Untuk menangani penderita penyakit kulit langka itu, Gubernur Sumatera Utara menunjuk dokter dari Universitas Sumatera Utara yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran USU, Dr. Inke Nadia Lubis MKet SPA PhD, ditunjuk untuk membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut dibentuk untuk mengetahui penyebab serta bagaimana penanganan dan penyembuhan penyakit kulit yang jarang ditemukan itu. Terkait apa dan bagaimana penanganan penderitaan penyakit kulit langka ini, mari kita simak wawancara eksklusif USU TV dengan Dr. Inke berikut ini. Ya, jadi sebetulnya saya diundang oleh Bapak Gubernur untuk melihat kasus sulit ini yang disampaikan ke Pak Gubernur. Jadi sebetulnya pasien itu dikirim ke rumah sakit haji, ya rumah sakit pemerintah. Namun dikarenakan di sana kurangnya konsultan, jadi diminta untuk membentuk tim khusus yang bisa berdiskusi dengan berbagai spesialistik untuk bisa menemukan kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana tata laksana selanjutnya. Jadi dari rumah sakit haji sendiri sudah ada 5 dokter, 4 dokter anak dengan 1 dokter kulit, spesialis kulit. Nah dari Fakultas Kedokteran USU sendiri kita ada 5 orang dokter spesialis anak yang terdiri dari berbagai subspesialis atau konsultan. Jadi terlibat ada dari konsultan infeksi, konsultan endokrin, konsultan gizi, lalu konsultan alergi imunologi, dan konsultan hematologi. Karena memang masalah penyakitnya itu walaupun terlihat hanya kulit, tetapi melibatkan banyak sekali organ, jadi perlu penanganan yang sangat komprehensif. Jadi dari pemeriksaan kami, memang sepertinya ini merupakan penyakit yang cukup jarang. Nah, tapi walaupun jarang, tetapi dari pemeriksaan fisik dan pertanyaan yang kami berikan kepada orang tua, ini sepertinya mengarah ke suatu penyakit yang diturunkan secara genetik. Karena dijumpai pada abangnya dan begitu juga pada adiknya. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah ini betul-betul penyakit yang kami duga, itu membutuhkan pemeriksaan tambahan, yaitu dengan mengambil darah lalu melakukan analisa genetik untuk melihat apakah ada mutasi-mutasi yang menyebabkan kelainan yang terus-menerus yang dialami sejak lahir tadi. Tapi sayangnya pemeriksaan itu tidak ada di Indonesia, jadi kita harus mengirimkan sampelnya ke Jerman. Nah, manfaat dari pemeriksaan ini sendiri untuk pengobatan selanjutnya mungkin sangat minim dikarenakan penyakit genetik untuk kasus ini tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa kita lakukan ialah memperbaiki kualitas hidup selanjutnya dan memberikan konseling genetik kepada keluarganya sehingga jangan sampai terjadi lagi anak dengan bawaan lahir pada kehamilan-kehamilan berikutnya. Oh, iya, jadi itu dia. Walaupun kita tahu kira-kira penyebabnya apa dan memang jika ternyata betul karena penyakit genetik yang kami duga, tidak ada obatnya. Jadi ini akan terus berulang karena memang penyakitnya itu berada di genetik dan jadi tidak ada obatnya untuk mencegah ataupun menyembuhkan. Kita hanya bisa meningkatkan kualitas hidup daripada si anak itu sendiri. Tapi yang lebih penting lagi, kita bisa melakukan konseling genetik kepada orang tuanya. Karena ini tadi merupakan penyakit bawaan lahir. Jadi kalau orang tuanya berencana untuk punya kehamilan berikutnya, apa yang harus dilakukan agar jangan sampai anak berikutnya itu terkena lagi. Saya tidak tahu data pastinya di Indonesia, tetapi memang berbeda dengan penyakit-penyakit bawaan lainnya yang sudah banyak yayasan yang terdiri dari orang tua yang mempunyai anak-anak dengan kelainan bawaan. Misalnya contohnya ya, ada kan kelainan bawaan thalassemia, ya itu dibawa dari lahir, anaknya ada kelainan darah, jadi anaknya itu harus terus-menerus ditransfusi seumur hidupnya. Atau juga kanker darah, ya itu kelainan yang merupakan penyakit kronis, jadi membutuhkan pengobatan yang terus-menerus. Nah ini karena kasusnya cukup banyak, jadi mereka membuat yayasan atau perkumpulan dari orang-orang yang sakit ataupun keluarga dan orang tua dari orang-orang yang sakit, di mana mereka bisa berbagi pengalaman, ya, terus bisa saling memberikan dukungan, bisa juga mengumpulkan dana untuk pengobatan-pengobatan yang untuk penyakit yang ini cukup jarang. Jadi bahkan yayasannya aja khusus untuk penyakit ini tidak ada gitu di Indonesia. Nah, ada yayasannya itu di Jerman,
yang saya baca untuk mendukung tadi deteksi, diagnosis daripada penyakitnya. Dan karena jarangnya sekali ini ya mungkin banyak sekali orang-orang yang menderita ini tidak tahu gitu, begitu ketemu seseorang dengan kasus seperti ini harus kemana, apa yang harus dilakukan. Dan karena ini penyakit yang langka dan dampaknya besar sekali kepada anak, sebetulnya keluarga itu membutuhkan dukungan yang sangat besar. Nah, ketika kita tidak tahu penyakitnya itu apa, maka dukungan yang didapat itu pun mungkin lebih sulit gitu, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama dari orang yang bukan kesehatan ya. Penyakitnya tidak bisa menular. Jadi dari hasil pemeriksaan kami kita dapati bahwa karena penyakit ini sudah didapat dari kecil, jadi ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kesehatan secara umum. Misalnya HB-nya yang kurang, berarti darahnya tidak tinggi. Lalu infeksi yang berulang karena luka terbuka, jadi banyak terpapar. Nah, lalu gagal tumbuh karena infeksi terus-menerus atau sakit terus-menerus mempengaruhi cakupan nutrisinya tadi. Nah, inilah yang berusaha kami atasi. Jadi meskipun penyakitnya tidak bisa diobati, tetapi komplikasi dari penyakitnya tadi yang bisa mempengaruhi kualitas hidup anak itu kami perbaiki. Jadi supaya setidaknya anaknya itu bisa HB-nya bagus, jadi lebih aktif ya, bisa lebih ceria, lalu gizinya juga diperbaiki, dan memberikan edukasi kepada keluarga tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah jangan terlalu sering berulang, mencegah terjadinya infeksi berulang, ataupun juga bagaimana memberikan nutrisi yang baik pada anaknya. Jadi memang kulitnya itu diawali ketika ada sentuhan ataupun tekanan pada kulit, dikarenakan kelainan genetik yang menyebabkan kulitnya itu sangat rentan. Jadi kulitnya itu langsung membentuk suatu gelembung. Jadi gelembung mungkin kalau bisa ingat seperti cacar air ya. Tapi ini gelembung yang jauh lebih besar ukurannya. Jadi kalau cacar air itu kecil-kecil. Nah, itu tergantung lokasinya. Jadi dia cukup besar, isinya darah. Makanya karena tadi dia isi darah, makanya HB-nya tadi bisa turun. Nah, terus dengan darah lalu kadang-kadang mungkin bisa pecah menyebabkan jadi luka terbuka. Nah, kalau sudah terbuka maka resiko untuk infeksi sekunder itu tinggi karena kulitnya langsung terbuka ke lingkungan luar yang mungkin banyak patogennya ya. Belum lagi kalau tersentuh oleh tangan yang kotor atau benda-benda yang kotor, jadi menyebabkan infeksi sekunder. Nah, setelah itu dikarenakan luka yang terbuka dia menyebabkan scar atau bekas luka yang menetap. Nah, lama-kelamaan bekas lukanya itu akan seperti bekas luka bakar. Mungkin kita lihat berwarna putih gitu ya. Dan lama-kelamaan karena kelainan atau kerusakan kulit yang terjadi sejak lahir, lama-lama kulitnya itu semakin tertarik dan semakin kecil menyebabkan seperti beberapa jari itu tidak ada ya, padahal itu sebetulnya karena kulitnya tertarik sehingga menjadi kontraktur. Ya sebetulnya kita untuk di sini mungkin tidak cukup sering dengan konseling genetik, tapi jika ada riwayat di keluarga kita dengan penyakit bawaan sejak lahir, maka itu harus dikonsultasikan sebelum berencana untuk mempunyai anak gitu. Karena kita tidak tahu apakah pasangan kita juga membawa genetik yang cenderung untuk membawa penyakit tertentu juga. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Syarifah Natasha, Hatta Trinata dan Imam Fareza melaporkan untuk USU TV.